Di dalam kepercayaan Mesir purba, dikenal sosok dewa agung yang bernama Osiris atau Osiris. Osiris dalam legenda Mesir purba adalah seorang raja, penguasa, sekaligus ilmuwan yang meninggal karena dibunuh oleh saudaranya sendiri, yang disebabkan dengki akan pengaruhnya yang besar. Namun setelah dia wafat, rakyat Mesir memuliakan Osiris dikarenakan jasadnya yang besar pada peradaban Mesir purba, dan lama-kelamaan Osiris kemudian dianggap sebagai dewa yang agung. Osiris adalah Nabi Idris. Syekh Tantawi Jauhari di dalam tafsir Jawahir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Idris tidak lain adalah Osiris atau Azoris. Kalimat Idris adalah ucapan untuk bahasa Arab, serupa juga dengan Yesua diucapkan dalam bahasa Arab dengan Isa, Yohanes diucapkan dalam bahasa Arab Yahya. Menurut Syekh Tantawi, Osiris atau Idris ini seorang nabi yang diutus Allah kepada bangsa Mesir purbakala dan membawa ajaran-ajaran dan perubahan yang besar-besar. Sayyid Qutb di dalam Fi Zilalil Quran sependapat dengan Syekh Tantawi Jauhari bahwa besar kemungkinan bahwa Idris ialah Osiris yang ternama dalam sejarah Mesir purbakala itu. Di dalam tafsir-tafsir yang lama sejak Tabari, Ar-Razi, Al-Qutubi, Ibnu Katsir, dan yang sezaman tidak bertemu kemungkinan Osiris itu, dan baru bertemu pada tafsir Syahih Tantawi Jauhari pada sekitar tahun 1928 atau pada tafsir Sayyid Qutb selepas tahun 1955. Nabi Idris dan Nusantara. Dalam legenda Mesir purba dikenal tanah pun sebagai asal muasal para dewa. Dikisahkan seorang ratu Mesir purba yang bernama Ratu Hatshepsut melakukan perjalanan menuju tanah Put. Ratu Hatshepsut adalah Fir'aun kelima dari dinasti ke-18 di Mesir kuno. Ratu Hatshepsut dipercayai pernah memerintah di sekitar 1479 hingga 1458 sebelum Masehi. Ada beberapa teori tentang keberadaan tanah Put. Salah satunya adalah di wilayah Nusantara, yang didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, dalam sebuah buku yang berjudul The Shipwrecked Cat Sailor, penulisnya mengatakan bahwa lokasi pun terletak di sebuah kawasan yang berpulau. Kalaulah lokasi pun itu terletak di pantai Laut Afrika, maka secara tidak langsung teori ini sudah batal. Yang kedua, terdapat ukiran di dinding kuil Ratu Hatshepsut menunjukkan lokasi pun terletak di antara persimpangan jalan perdagangan beberapa peradaban besar dunia. Lokasi seperti itu tidak lain adalah Nusantara, yang letaknya di laluan perdagangan antara bangsa Cina dan bangsa India. Yang ketiga, jangka masa yang diambil oleh kapal-kapal Hatshepsut sangat lama untuk kembali ke Mesir. Rekod mengatakan bahwa mereka hanya tiba ke Mesir sewaktu tahun kelima pemerintahan Hatshepsut. Bayangkanlah di mana lokasi tersebut. Kalaulah terletak di Afrika, tidaklah mengambil masa selama itu. Nomor 4, terdapat ukiran di dinding kuil Hatshepsut yang menjelaskan bahwa Raja Pun yang disinggahi Hatshepsut memiliki sebilah pisau pendek yang diselilitkan pada kain sarungnya. Ketahuilah bahwa budaya Mesir purba tidak pula menyelilitkan senjata pada kain atau selular. Budaya kaum manakah ini? Kalau tidak lain itu adalah Nusantara. Yang kelima, ukiran di dinding kuil Hatshepsut mengatakan bahwa kaum yang mendiami negeri Pun mempunyai berbagai ragam warna kulit dan puak. Ada di antaranya yang berkulit gelap, ada yang berkulit kemerah-merahan, dan ada yang berkulit kekuningan. Kalau dilihat di Nusantara misalnya, terdapat Negrito dan orang asli yang berkulit gelap. Yang berkulit merah ialah pelaut Melayu, dan pedagang manakala yang berkulit kuning
mungkin orang Melayu Banjar, Renjang, Minang, dan sebagainya yang berkulit cerah. Hal ini sangat bertentangan dengan penduduk di Afrika. Yang nomor 6, seni arsitektur Dipun juga menjurus ke arah seni arsitektur rumah kayu Melayu. Kajian antropologi menunjukkan bahwa seni bina rumah pun yang digambarkan di dinding kuil Hatshepsut tidak langsung mempunyai ciri-ciri rumah di Afrika. Nomor 7, potoh. Gelang di pergelangan tangan merupakan bukti seterusnya. Nehesi yang merupakan ketua armada laut Hatshepsut mengatakan bahwa raja pun memakai potoh pada pergelangan lengannya. Kawan-kawan yang mengkaji tentang budaya dan adat tradisi raja-raja Melayu sudah pasti dapat menangkap ini budaya raja-raja Melayu. Nomor 8, kalau kita membaca teori pun, mereka datang ke situ bukan untuk berdagang. Satu daripada barang terpenting dari mendapat permintaan tertinggi para pedagang Mesir purba adalah anti atau kemenyan pun. Untuk pengetahuan Anda, ukiran di dinding Ratu Kuil Hatshepsut ada perincian tentang kemenyan. Dengan alasan-alasan di atas, tanah pun yang merupakan asal muasal para dewa Mesir disinyalir berada di Nusantara. Tentu kita semua paham, salah satu dewa yang paling agung bagi rakyat Mesir kuno adalah Osiris, yang menurut Syekh Tantawi, Osiris sejatinya tidak lain adalah Nabi Idris. Wallahu a'lam.